Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudariku dalam iman kepada Allah yang mencintai. Hari ini gereja merayakan perayaan Hari Raya Pembaptisan. Perayaan ini sekaligus menutupi seluruh rangkaian liturgi perayaan Natal yang telah kita rayakan. Dan pada perayaan pembaptisan Tuhan ini tentu menjadi suatu hari yang penuh bermakna bagi kita. Karena apa? Kita semua mulai bersatu dengan Allah melalui satu pintu yang kita sebut pintu pembaptisan, ya. Dan pintu pembaptisan ini selalu memberikan kita makna dari satu kesatuan yang indah dengan Allah. Saudara-saudari, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 3 ayat 15 sampai 16 dan dilanjutkan ayat 21 sampai 22. Saya mengundang kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ya, merayakan perayaan pembaptisan Tuhan merupakan satu perayaan yang sangat luar biasa bagi kita. Ya. Masa Natal berakhir melalui perayaan hari ini, ya. Tentu kalau kita tahu bahwa pembaptisan adalah peristiwa yang sangat penting dalam seluruh kehidupan Yesus. Karena apa? Yesus mengawali pelayanannya di depan umum itu dengan perayaan atau upacara pembaptisan. Ya. Dan kita tahu bahwa perayaan ini memberikan satu makna yang luar biasa bagi kita dan teristimewa. Bagaimana Yesus memberikan sesuatu yang luar biasa. Sikap Yesus, ya, yang mau memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis mau menunjukkan kita bagaimana sikap kerendahan hati Allah yang mengambil bagian dalam kehidupan manusia dengan menunjukkan solidaritas kasihnya, persaudaraannya, persekutuannya kepada manusia. Yesus, kita tahu dalam perayaan Natal disebut Allah beserta kita, Allah Immanuel, Allah yang akan selalu berjalan bersama kita. Oleh karena itu pembaptisan Yesus di Sungai Yordan itu sesungguhnya bermaksud itu memberikan satu pernyataan, penegasan bahwa apa yang dilakukan oleh Yohanes atau pembaptisan yang telah dilakukan oleh Yohanes merupakan suatu pembaptisan yang hari ini disahkan oleh Allah. Dengan itu juga bahwa dengan pembaptisan Yesus hari ini, Yesus sebagai Allah ingin menyucikan air sebagai sarana bagi manusia untuk pembersihan diri, penyucian diri, sehingga manusia dapat menerima baptisan Roh Kudus untuk satu kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal. Kalau kita mendengar kisah yang sangat menarik bahwa bagaimana Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan terdengar suara, "Inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ada poin penting di sini, yaitu kesetiaan, ketaatan kepada Allah dalam seluruh perintah Allah yang disampaikan oleh Yesus. Sehingga kita, saudara-saudari, ketika kita menerima baptisan kita juga memberikan suatu pernyataan pembaptisan, pengakuan iman yang kita sebut dengan janji-janji baptis.
Melalui janji baptis ini kita juga teringat dengan suara yang pada hari ini terdengar, dengarkanlah putraku. Di dalam janji pembaptisan, kita sesungguhnya mau mengakui Allah Tritunggal yang Maha Kudus sebagai Allah kita, yang harus kita hormati, yang harus kita muliakan, yang harus kita sembah. Di dalam hal inilah, bagaimana cara kita menyembah dan memuji dan memuliakan Allah, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah, dengan menerima rahmat ilahi Allah, lalu kita berjanji untuk setia kepada Allah. Dalam upacara pembaptisan, kita dikuduskan, kita disucikan dari dosa-dosa kita. Kita dibersihkan dari dosa asal. Kita menjadi bagian dari gereja. Kita menjadi putra-putri Allah. Kita menjadi ahli waris kerajaan. Itu buah-buah dari pembaptisan. Lalu bagaimana di dalam perjalanan hidup kita? Ini penting. Apakah kita setia pada janji kita? Karena kesetiaan itu akan mengarahkan kita kepada suatu jawaban. Apakah kita benar-benar putra-putri Allah sebagai anak-anak terang? Apakah kita yang telah dibaptis, yang telah mengambil bagian dalam kesucian dan kekudusan Allah, yang bersihkan oleh rahmat roh Allah, diangkat menjadi anak dan putra Allah, menjadi warisan, dan diberikan rahmat kekudusan, apakah kita setia dan taat? Ketaatan kita ditunjukkan di dalam cara hidup kita, baik terhadap ajaran-ajaran gereja maupun terhadap semua perintah-perintah kebenaran yang ada di dalam masyarakat kita, yang mengarahkan kita untuk berjalan dalam kebenaran, dan kebenaran itu mengarahkan kita kepada keselamatan jiwa atau keselamatan kekal. Saudara-saudari, peristiwa hari ini sesungguhnya mengundang kita, memanggil kita, mengajak kita untuk memperbaharui hidup kita, memperbaharui janji-janji kita, memperbaharui iman kita kepada Allah yang telah menyucikan kita melalui air pembaptisan. Tuhan telah menyucikan air pembaptisan dengan pembaptisannya, dan kita telah mengambil bagian dalam baptisan Yesus. Dan semoga kita semua yang telah dibaptis terus disatukan dengan Kristus, agar kita semua tetap berjalan bersama Allah Immanuel itu, Allah yang selalu menyertai kita. Saudara-saudari, Tuhan Yesus mencintai, menyayangi kita, dan semoga dalam seluruh karya hidup kita, perjalanan kita, kita mau terus dilahirkan baru menjadi putra-putri Allah, mau terus diperbaharui oleh Roh-Nya, dan mau terus dibersihkan dengan rahmat ilahi-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dengan kasih dan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.